Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Akhwati fillah, kultum hari ini bersama saya Ummu Wafi akan mengangkat sebuah kisah seorang sahabat bernama Rajal bin Unfuwah. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk-duduk bersama kaum muslimin dalam satu majelis. Di tengah pembicaraan, Rasulullah termanggut-manggut beberapa saat, kemudian bersabda, "Sesungguhnya di antara kalian terdapat seorang laki-laki yang gerahamnya di neraka lebih besar dari gunung Uhud." Semua di dalam majelis merasa takut dan khawatir. Jangan sampai mereka yang disebutkan dalam hadis tersebut, yaitu mengakhiri hidup dengan su'ul khotimah. Saat itu dan seterusnya, para sahabat senantiasa meningkatkan ketakwaannya kepada Allah, menjaga diri agar tidak bermaksiat kepada Allah, agar tidak termasuk laki-laki yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis tersebut. Satu demi satu para sahabat wafat di medan peperangan, sehingga mereka bergelar syuhada, yaitu mengakhiri hidup mereka dengan husnul khotimah ya. Yang tersisa, yang masih hidup di antara sahabat yang satu majelis dengan Rasul waktu itu hanyalah Abu Hurairah dan Rajal bin Unfuwah. Ketakutan menyelimuti Abu Hurairah. Badannya sering gemetar, matanya sulit dipejamkan, dan senantiasa berpikir, siapa yang dimaksud dalam hadis tersebut? Apakah ia ataukah Rajal? Kemudian masa berganti hingga masuk ke masa kekhilafahan Abu Bakar. Nah, ketika itu banyak penduduk Yamamah yang menjadi pengikut Musailamah, sang nabi palsu. Rajal menawarkan diri pada Khalifah Abu Bakar agar Khalifah mengutus dirinya untuk mengembalikan penduduk Yamamah kepada Islam, berdakwah di sana. Abu Bakar pun setuju. Rajal berangkat menuju Yamamah, dan sesampainya di sana Rajal melihat jumlah pengikut Musailamah sangat banyak. Hatinya mulai gentar. Jiwa khianatnya berbisik untuk menjadi pengikut Musailamah. Akhirnya Rajal pun mengikuti hawa nafsunya. Akhirnya Rajal masuk menjadi pengikutnya Musailamah dan murtad ya, keluar dari Islam. Ia membantu Musailamah untuk memurtadkan banyak orang. Ia melakukan itu karena dijanjikan oleh Musailamah dengan kenikmatan-kenikmatan dunia. Jadi Rajal ini memperturutkan hawa nafsunya. Nah, Rajal sering menyampaikan hadis palsu ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan Musailamah bin Habib sebagai rekan. Jadi menurut Rajal, yang paling berhak membawa bendera kenabian setelah wafatnya Rasulullah itu adalah Musailamah. Mendengar itu banyak sekali orang yang percaya dan akhirnya murtad, keluar dari Islam. Jadi murtadnya Rajal ini begitu sangat berbahaya sekali, menjadi musibah bagi kaum muslimin saat itu, karena fitnahnya begitu besar. Banyak sekali yang murtad karena lisannya. Nah,
mengetahui peristiwa itu, akhirnya Khalifah Abu Bakar dan kaum muslimin memerangi Musailamah dan para pengikutnya, termasuk Rojal ya. Dan Rojal pun terbunuh ya di dalam perang itu. Nah, demikianlah kisah ya seorang sahabat yang su'ul khotimah, yang disebutkan dalam hadis Rasul bahwa di neraka gerahamnya itu lebih besar dari gunung Uhud. Naudzubillah ya. Kenapa seperti itu? Karena Rojal ini mengikuti hawa nafsunya. Dia diiming-imingkan kenikmatan dunia oleh Musailamah. Akhirnya dia menggadaikan akidahnya untuk kenikmatan sesaat itu. Nah, mudah-mudahan kisah ini bisa menjadi pelajaran ya buat kita agar kita tidak memperturutkan hawa nafsu ya. Mudah-mudahan di momen Ramadan ini kita berusaha untuk senantiasa meningkatkan ketaatan kita kepada Allah, berusaha untuk menjaga diri agar tidak bermaksiat kepada Allah, dan senantiasa mengajak kepada yang lainnya untuk turut taat kepada Allah. Karena ini momen yang sangat baik sekali ya, yang mana semua berusaha untuk memperoleh pahala ya. Semua berusaha untuk keluar dari bulan Ramadan ini dengan gelar takwa. Demikian kisah Rojal bin Unfuwah. Semoga kita dijaga oleh Allah dari segala kemaksiatan, segala fitnah, dan kita dimudahkan untuk masuk ke dalam surganya kelak dan mendapatkan keridhaannya. Demikian kultum dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.